Pada kesempatan ini kita kembali untuk menggali sebuah tema, menggali reformator-reformator Katolik yang tidak heretik. Reformasi di dalam gereja Katolik bukan hanya terjadi pada abad ke-16. Ada beberapa reformator-reformator gereja juga telah mereformasi gereja secara ke dalam. Dan karena reformasi mereka itu, mereka membangun gereja Katolik secara utuh. Dan saat ini mereka sudah menjadi santo dan santa di dalam gereja Katolik. Kehadiran mereka sebagai reformator-reformator gereja menjadikan gereja semakin kuat dan kokoh berdiri teguh di atas batu karang para rasul yang hidup dan bertumbuh sampai pada saat ini. Mereka mereformasi gereja dan bukan merevolusi gereja. Reformasi selalu kita butuhkan dan bukan revolusi. Narasumber kita pada malam ini adalah Romo Patris Allegro yang akan menggali reformator-reformator Katolik yang tidak heretik. Mari kita sambut Romo Patris Allegro, dosen filsafat di Seminari Tinggi Santo Mikael Penfui Kupang dengan yang meriah. Waktu sepenuhnya saya berikan kepada Romo. Silahkan Tuan. Baik, selamat malam, selamat berjumpa lagi dengan saya, Romo Patris Allegro, Veritas Liberabit Vos. Pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang tentang reformasi Katolik yang sering disebut sebagai kontra-reformasi. Dan kita akan mengenal beberapa orang yang terlibat di dalamnya dan membuang istilah kontra-reformasi yang diciptakan untuk sedikit mendiskreditkan reformasi Katolik, reformasi gereja yang sejati. Nah, ada beberapa poin yang akan kita bicarakan. Yang pertama itu ada alasan kenapa tidak boleh disebut kontra-reformasi. Lalu yang kedua itu apa itu sebenarnya kontra-reformasi. Dan yang ketiga itu reformasi Katolik yang dimulai sebelum Luther. Ya. Nah, mari kita lihat yang pertama. Ada lebih banyak hal dalam reformasi Katolik daripada sekedar menanggapi reformis Protestan, ya. Dan itu dimulai jauh sebelum tahun 1517 dengan peringatan 500 tahun reformasi Protestan itu yang beberapa tahun lalu itu 2017 ya Protestan. Kita mendengar banyak tentang kontra-reformasi. Nah, istilah ini sering digunakan oleh sejarawan dan mahasiswa sejarah gereja untuk menggambarkan apa yang terjadi di gereja Katolik setelah reformasi Protestan, yang terpenting itu dalam Konsili Trente. Tetapi ada pendapat sejarawan lain bahwa istilah ini justru menyesatkan dan lebih baik berbicara tentang reformasi Katolik. Nah, ini adalah alasannya mengapa reformasi Katolik itu yang benar. Karena istilah kontra-reformasi itu menyesatkan dalam dua hal. Karena ini menyiratkan bahwa usaha reformasi itu datang dari luar ke dalam gereja Katolik. Ya. Itu hanya setelah para reformis Protestan masuk ke dalam skisma dan hanya sebagai tanggapan terhadap dan dengan demikian melawan skisma Protestan sebagai tindakan dan reaksi. Jadi tidak ada implikasi yang benar dari kedua hal ini. Nah, upaya untuk menerapkan reformasi dalam gereja Katolik mendahului, disertai dan mengikuti upaya-upaya reformasi yang mengarah pada apa yang sekarang kita sebut reformasi Protestan. Apa yang sekarang kita sebut reformasi Protestan ini dimulai dengan upaya untuk mereformasi gereja dari dalam. Dan upaya-upaya ini awalnya setidaknya sebagiannya konvergen ya dengan upaya reformasi lain yang sedang berlangsung yang tidak berakhir dengan perpecahan. Nah, tokoh-tokoh awal dalam reformasi Katolik termasuk Ferdinand dan Isabella dari Spanyol yang pada tahun 1478 mendukung upaya menuju pembaruan imamat dan keuskupan-keuskupan. Ya, para imam seringkali berpendidikan rendah dan tidak kompeten. Imam dan terutama uskup hidup jauh dari tanggung jawab mereka. Dengan uskup sering mengumpulkan pendapatan dari berbagai penerima manfaat
dan mengabaikan aturan kanonik tentang kunjungan pastoral dan khotbah-khotbah. Ya. Bapak rohani itu konfesornya Ratu Isabella bernama Kardinal Francisco Jimenez atau Ximenes, Francisco Jimenez de Cisneros, seorang Fransiskan yang mengantisipasi Konsili Trente dalam banyak hal, memperjuangkan upaya reformasi untuk memerangi pelanggaran ini, dan Isabella mendukung Cisneros Kardinal. Nah, sebagai pelindung humanisme Kristen, Cisneros mendirikan Universitas Complutense yang sekarang di Madrid, Spanyol, mensponsori Alkitab Polyglot, banyak bahasa, Alkitab cetak pertama, yaitu Complutensian Polyglot, termasuk dalam bahasa Aram, bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa Ibrani, dan mensponsori terjemahan bahasa Spanyol dari karya-karya rohani seperti Imitatio Christi, yang dia promosikan di antara para imam. Nah, saudara-saudari, Konsili Lateran kelima yang terjadi tahun 1512 sampai 1517 itu adalah konsili ekumenis terakhir yang diadakan sebelum reformasi. Nah, pada tahun 1503 saat pemilihannya, Julius II telah bersumpah untuk mengadakan konsiliasi umum, tetapi tertunda begitu lama sehingga Kaisar Maximilian dan Louis ke-12 menghasut konsili saingan di Pisa pada tahun 1511. Nah, konsili ini memiliki 3 tujuan, yakni mencapai perdamaian antara para penguasa Kristen, reformasi gereja, dan pembelaan iman dan pemberantasan bidat. Namun usulan itu terlalu terlalu malu-malu katakanlah, diabaikan oleh penerus Julius kedua yaitu Leo ke-10 tahun 1513 sampai 1521 dan terlambat. Ya. Pada tahun 1497 ada Oratorium Cinta Ilahi atau Oratorio of Divine Love itu didirikan di Genoa, Italia oleh Ettore Vernazza sebagai gerakan awam akar rumput yang didedikasikan untuk tindakan amal termasuk kunjungan ke rumah sakit dan penjara, merawat anak yatim piatu, sering mengunjungi sakramen, visitasi, dan berdoa untuk pemurnian gereja. Dan itu menyebar di antara para elit dan memelihara banyak pemimpin dan kardinal yang luar biasa, termasuk Kardinal Jacopo Sadoleto yang berdebat dengan John Calvin. Ya. Meskipun tidak satu pun dari upaya ini yang cukup untuk meredakan kekhawatiran, sah atau tidak, dari orang-orang yang menjadi reformis Protestan, mereka ini membantu meletakkan dasar dari peristiwa-peristiwa berikutnya yang sering disebut secara terpisah sebagai kontra-reformasi. Ya. Meskipun benar bahwa upaya reformasi di gereja setelah reformasi Protestan mencakup reaksi terhadap dan sebagian itu menentang reformasi Protestan, upaya tersebut juga berkesinambungan dengan upaya reformasi sebelumnya. Nah, reformasi Protestan dengan demikian harus dilihat sebagai gerakan yang dimulai di dalam gereja Katolik sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk mereformasi gereja, tetapi karena berbagai alasan berakhir justru bertentangan dengan kepemimpinan gereja, termasuk upaya reformasi yang berkelanjutan di gereja. Nah, tercampur dalam semua ini adalah sejumlah faktor politik, ekonomi, dan budaya yang berkontribusi pada kehancuran bertahap tatanan kekristenan Barat. Ya. Nah, istilah kontra-reformasi ini mengaburkan semua ini. Reformasi Katolik lebih besar dari itu. Nah, apa itu kontra-reformasi, saudara-saudariku? Kata reformasi sendiri adalah label yang menyesatkan, sudah saya katakan, untuk kerusakan yang tak terukur terhadap susunan kekristenan yang dilakukan oleh Luther, Calvin, dan rekan-rekan mereka. Ya, sebelum kita masuk ke membahas nama reformasi ini, mari kita lihat apa filosofi yang terkandung dalam satu tulisan Shakespeare ya di Romeo dan Juliet. Ya, ada satu baris yang cukup terkenal yang sering dikutip, "What's in a name?" Itu baris panjang seperti ini. "Oh, be some other name. What's in a name? That which we call a rose, by any other word, would smell as sweet." Ini kata-kata dari Juliet ya. Oh, jadilah nama yang lain. What's in a name? Apa yang ada dalam sebuah nama? Apa yang kita sebut mawar, dengan kata apapun akan tetap sesuatu yang berbau wangi atau harum. What's in a name? Apalah arti sebuah nama? Begitu.
Meskipun Juliet ini memiliki hal-hal lain dalam pikirannya selain filsafat ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat yang berapi-api ini kepada pasangannya Romeo, dia tetap mengajukan pertanyaan filosofis yang mendalam ya. What's in a name? Ini adalah pertanyaan yang begitu mendalam sehingga tidak hanya menyentuh hati Romeo-nya, tetapi juga menyentuh jantung filsafat itu sendiri. Apa yang ada dalam sebuah nama? What's in a name? Apakah sebuah nama atau sebuah kata hanya tanda konvensional yang berfungsi sebagai label untuk hal-hal yang ditandainya, seperti yang telah ditegaskan oleh Santo Agustinus dan beberapa pemikir lainnya? Atau apakah sebuah nama atau sebuah kata sesuatu yang mengungkapkan konsep-konsep abstrak yang tidak memiliki keberadaan nyata di luar nama itu sendiri, seperti yang dipertahankan oleh kaum nominalis dan relativis yang lebih radikal ya. Jadi what's in a name? Jelas Juliet ini terlepas dari dosa-dosanya sendiri, dia berada di pihak orang suci dan orang-orang kudus dalam pemahamannya bahwa mawar dengan kata lain apapun akan tetap berbau wangi atau harum. Dia tahu bahwa mawar sebagai sesuatu adalah nyata dan bahwa kata itu hanyalah label yang telah kita tandai pada kuntum bunga itu, sehingga kita dapat membicarakannya dan memikirkannya. Itu hanya sebuah label. Romeo terlepas dari dosa-dosanya sendiri juga berada di pihak orang-orang kudus ketika dia menanggapi bahwa dia seperti mawar dan dengan kata lain selalu akan berbau wangi. Dia menjawab pernyataan si Juliet tadi, I take thee at thy word, call me but love, and I'll be new baptized. Henceforth I never will be Romeo. Ya, itu jawaban dari Romeo ya. Aku menerima kata-katamu, sebut aku yang terkasih, dan saya akan dibaptis baru. Selanjutnya saya tidak akan pernah menjadi Romeo. Dan ya, selain itu saya tidak akan pernah menjadi Romeo. Ya. Kenapa ya kita bicara soal pengantar filosofis yang panjang ini dalam sebuah esai tentang ya sebuah pembahasan, sebuah ya perbincangan tentang kontrareformasi? Kenapa kita singgung ini filsafat bahkan sampai nominalisme? Jawabannya ada di kontrareformasi itu sendiri yang dengan nama lain masih akan tetap berbau semanis seharum dupa. Nama itu sendiri mungkin merupakan label jelek ya untuk hal yang begitu agung, begitu indah. Meskipun menggambarkan periode dalam sejarah di mana gereja melawan reformasi Protestan, hal itu jauh lebih dari sekedar reaksi yang ditandai oleh nama itu, kontra reformasi. Seolah-olah ada reformasi, lalu kita kontra lagi reformasi. Ya, biasanya bisa ke situ kan? Ya, luar sebenarnya reforma itu nama itu esensinya itu luar biasa, ya, megah dan magisterial dan jauh lebih mulia daripada hal yang dilawan itu, ya, yang kontranya itu. Itu juga dalam arti yang sangat nyata adalah reformasi Katolik, dan karena itu dalam pengertian ini sama sekali bukan kontra reformasi. Dari reformasi Konsili Trente hingga buah-buah dari generasi baru orang-orang kudus seperti Santo Ignatius Loyola, Santo Filipus Neri, Santo Vincentius de Paul, Santa Teresa dari Avila, Santo Yohanes dari Salib, dan sekelompok orang kudus lainnya, reformasi Katolik pada periode ini dipenuhi dengan roh yang telah menghidupkan reformasi Katolik sebelumnya, seperti yang digembar-gemborkan oleh Santo Fransiskus dan Santo Dominikus 300 tahun sebelumnya. Nah, berbeda dengan reformasi sejati ini, apa yang disebut reformasi Protestan lebih merupakan reaksi anti-Katolik kontra reformasi Protestan. Memang, kata reformasi adalah label yang menyesatkan untuk kerusakan yang tidak terukur terhadap tatanan kekristenan yang dilakukan oleh Luther, Calvin, dan rekan-rekan mereka, sehingga harus diekspos sebagai nama yang sama sekali salah. Ya. Dengan menilai apa adanya, karya-karya Luther dan kawan-kawan harus disebut deformasi atau bahkan defamasi, pemfitnahan, karena hasilnya telah merusak kekristenan di Eropa dan mencemarkan warisan persatuan Kristen yang telah dijaga oleh gereja selama lebih dari 1000 tahun. Ya.
Kata lain yang lebih benar untuk reformasi yang sekarang disebut reformasi, itu adalah skisma, perpecahan. Karena hal itu tidak hanya menyebabkan perpecahan agama, tetapi juga ada fragmentasi denominasi Protestan menjadi sejumlah besar partikel yang membagi memisahkan. Ya. Melihat sejarah 500 tahun terakhir, dapat dilihat bahwa Protestantisme adalah ledakan iman, bukan dalam arti positif dari buah-buah reformasi, tetapi dalam arti negatif dari disintegrasi kekerasan dari satu badan reformis di bawah Luther menjadi ribuan denominasi individu. Ya. Dan seperti halnya ledakan apapun, potongan-potongan individu tidak hanya terfragmentasi, mereka bergerak semakin jauh dari pusat, terpental. Ya. Dan dengan demikianlah gereja baru menjadi lebih eksentrik, atau seperti yang nenek moyang kita dalam kontrareformasi akan menamainya lebih sesat. Hanya rupture yang bisa melahirkan rapture. Ketika kita menyaksikan disintegrasi reformasi yang salah nama, beranikah kita melihat beberapa makna mistis dalam 500-an sekian tahun terakhir dari konflik antar agama. Konflik bukan seharusnya bertentangan, bertentangan, maksudnya sudah konflik dalam doktrin-doktrin kan. Mungkinkah kita tidak melihat reformasi sebagai malapetaka yang melaluinya Tuhan telah mengerjakan kehendak mistisnya? Tolkien, J.R.R. Tolkien, menemukan sebuah kata untuk reformasi yang sekarang disebut reformasi yang sudah 500 tahun itu. Tolkien ini menyebutnya eukatastrofe, untuk menggambarkan kebaikan yang Tuhan bawa keluar dari kejahatan. Itu adalah kebaikan yang tidak mungkin terjadi tanpa kejahatan yang mendahuluinya. Ya. Bencana adalah felix culpa, kesalahan yang diberkati atau kejatuhan yang beruntung, dari mana Tuhan melahirkan berkat yang tidak terduga. Dan demikian malapetaka kejatuhan melahirkan malapetaka penebusan, dan malapetaka penyalipan melahirkan malapetaka kebangkitan. Bukankah sama benarnya bahwa bencana reformasi yang menghasilkan disintegrasi itu melahirkan bencana tanda petik kontra reformasi? Jadi jika sebagai orang Kristen kita percaya bahwa Kristus memanggil kita untuk menjadi satu dalam namanya, sulit untuk melihat bagaimana fragmentasi Protestantisme yang semakin cepat dapat menjadi karya otentik Roh Kudus. Kontrareformasi di sisi lain bergema selama berabad-abad sebagai kesaksian hidup tentang janji Kristus bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan gerejanya. Ketika reformasi larut menjadi banyak partikel yang terfragmentasi, kontrareformasi tetap menjadi bukti hidup bahwa gerbang alam maut, gerbang neraka tidak akan menang melawan tubuh mistik Kristus. Ya, termasuk gerbang neraka itu reformasi itu. Nah, yang berikut mari kita jelaskan bagaimana reformasi Katolik dimulai sebelum Romo biarawan Martin Luther ini. Jadi kita sering mendengar dan membaca bahwa Martin Luther memicu reformasi Protestan pada tahun 1517 karena gereja berada dalam keadaan kerusakan moral dan kelembagaan yang parah, dan tidak ada harapan untuk reformasi yang nyata. Ya, sebenarnya pembaruan otentik gereja dimulai jauh sebelum Luther lahir ke muka bumi. Ya. Reformasi Katolik ini mengambil dua tema utama: reformasi menyeluruh dari kehidupan institusional dan spiritual dan gereja, dan pernyataan ulang yang menentukan dari doktrin-doktrin dasar iman sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab suci dan tradisi. Nah, melalui dua tema ini, reformasi pada akhirnya menyentuh setiap aspek kehidupan Katolik dan mencapai ekspresi terkuatnya dalam Konsili Trente. Namun demikian, butuh waktu dari tahun 1517 sampai 1545 untuk Konsili Tridentine ini diadakan. Periode waktu yang menyaksikan kemajuan yang stabil dari reformasi Protestan dan reformasi awal gereja untuk mendapatkan momentum. Ya, momentum dalam istilah fisik itu semacam pemicu ya. Maka akan menjadi kesalahan untuk mengatakan bahwa reformasi Katolik dimulai dengan Konsili Trente atau bahwa sedikit reformasi konsekuensi telah mendahulunya. Ya. Tentu saja ada upaya-upaya akar rumput sebelumnya tersebar di seluruh tatanan kekristenan, tetapi tidak punya satu kekuatan pendorong. Namun ada kesadaran luas tentang perlunya reformasi di gereja sebelum Luther
dan serangkaian gerakan tertentu atau kita sebut front reformasi yang mencoba mewujudkannya. Nah, 4 dari bidang reformasi ini adalah humanisme Kristen, pembaruan spiritual, revitalisasi ordo religius, dan akhirnya sekelompok pemimpin gereja yang gigih yang ingin menyatukan semua tujuan di bawah kepemimpinan paus yang sah, valid. Semua ini terjadi pada saat yang sama ketika kebanyakan orang modern berasumsi bahwa gereja berada pada titik nadir, titik terendahnya. Yang paling penting, para reformis di gereja mengambil reformasi dan pembaruan objektif mereka daripada meninggalkan ajaran gereja atau menghancurkan kesatuan iman Kristen. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Kardinal Gilles dari Viterbo, juga seorang penyair, dengan bijaksana pada Konsili Lateran kelima pada tahun 1512. Manusia harus diubah oleh agama, bukan agama oleh manusia. Ya. Manusia harus diubah oleh agama, bukan agama oleh manusia. Humanisme Kristen adalah gerakan kelahiran kembali yang mencoba untuk setia baik pada tradisi klasik maupun Kristen. Nah, humanis Kristen tidak hanya percaya bahwa studia humanitatis atau studi tentang kemanusiaan adalah dasar pendidikan, tetapi bahwa humanisme Kristen menawarkan sarana yang tulus untuk menghidupkan kembali budaya dan kehidupan Kristen. Nah, Sir Thomas More, Santo Thomas More adalah salah satu humanis Kristen yang paling terkenal. Tetapi ada juga Kardinal Francisco Jimenez de Cisneros yang tadi sempat disebut 1436 sampai 1517, Uskup Agung Toledo mulai tahun 1495 dan sosok yang sangat berpengaruh di istana Ferdinand dan Isabella dari Spanyol. Ya. Jadi Kardinal Jimenez ini masuk ke keuskupan agungnya dengan tekad untuk memulihkan disiplin pendeta, para pendeta reformasi, disiplin para klerus dan meregenerasi misi pastoral gereja. Dalam kerja pastoral dan intelektualnya, Kardinal menjadi penghubung humanisme Renaissance dan revitalisasi gerejawi, dan Spanyol memantapkan dirinya di garis depan reformasi Katolik. Sementara itu, pada tahun 1501, seorang humanis lainnya, Desiderius Erasmus, mengungkapkan prinsip-prinsip kesalahan pribadi yang sangat kristosentris, yang dimanifestasikan bukan dalam perayaan seremonial atau legalistik, tetapi dalam tindakan karitas dan kehidupan moral. Ini semua mewakili gerakan yang jauh lebih luas menuju spiritualitas yang diperbarui, gerakan spiritualitas devotio moderna, devosi modern, yang menekankan doa dan meditasi pribadi yang berpusat pada Kristus dan Injil, serta praktik-praktik kebajikan. Saudara-saudari, para reformis yang sungguh-sungguh juga semua kembali ke sistem sakramental yang dicoba dirusak oleh doktrin Luther tentang sola fide atau iman saja. Mereka menetapkan pengakuan dosa lebih dari sekali setahun, meningkatkan devosi ekaristi, dan menganjurkan perayaan misa yang lebih sering di antara para imam dan uskup sebagai cara untuk menghidupkan kembali kehidupan sakramental. Ya. Tanggapan awam juga terlihat dalam konfraternitas, persatuan, persaudaraan yang berkembang di Italia pada akhir abad ke-15 dan pada awal abad ke-16. Ada juga perkembangan ordo religius baru, termasuk Theatines, Somasi, Barnabites, Capucin, yaitu cabang ordo Fransiskan, dan Oratorian yang dimulai oleh Santo Filipus Neri. Nah, di atas ordo reformasi Katolik lainnya tentu saja adalah yang paling terkenal di reformasi Katolik yang paling terkenal, ordo yang terkenal adalah SJ, Societas Jesu, Serikat Yesus, itu yang disebut kaum Yesuit, yang didirikan oleh Santo Ignatius Loyola dan disetujui oleh Paus Paulus III pada tahun 1540, yang menjadi ujung tombak gereja yang diperbarui. Koreksi penyalahgunaan dan kegagalan kepausan bagaimanapun juga mungkin merupakan peristiwa yang paling penting dalam seluruh proses reformasi. Karena itu memungkinkan perubahan dalam skala universal. Nah, kepausan Leo X dan Clemens ke-7 yang hanya disela sebentar oleh reformis yang bersemangat tetapi berumur pendek, itu Adrian ke-6, adalah kelanjutan dari kepausan Renaissance yang sering menyedihkan. Dan dengan demikian kepausan Kardinal Alessandro Farnese sebagai Paus Paulus III disambut dengan antusiasme yang tulus oleh partai reformasi yang berkembang di gereja.
Dikenal sebelumnya bukan karena kesucian atau penghematannya yang mencolok, ya, kesederhanaannya. Paulus ini tiba di takhta Petrus sebagai orang yang reformis, ya. Dengan kegagalan para pendahulunya yang paling utama dalam pikirannya, dia melepaskan semua pemikiran tentang hiburan duniawi dan sebaliknya mendedikasikan dirinya terutama untuk membawa reformasi ke seluruh gereja. Alessandro Farnese yang menjadi Paus Paulus ketiga ini. Dia hanya mengangkat orang-orang yang benar-benar layak dan tidak tercela secara moral ke Dewan Kardinal, termasuk orang Inggris dan bangsawan Reginald Pole yang pada tahun 1550 gagal terpilih sebagai Paus dengan 1 suara. Kemudian juga Marcello Cervini, calon Paus Marcellus II, dan Gian Pietro Carafa, itu Paus yang kemudian akan menjadi Paus Paulus keempat. Semua diakui sebagai reformis dan berkomitmen seperti paus mereka untuk mengadakan konsili umum yang dikenal sebagai Konsili Trente. Nah, mari kita bahas, kita tiba pada the cherry, the top of the kue, di Konsili Trente. Ya, Paus Paulus tadi menghabiskan 9 tahun mempersiapkan konsili. Dan pada tanggal 13 Desember 1545, sesi pertama Konsili Trente diadakan. Butuh 18 tahun lagi untuk pekerjaan yang terputus-putus ini. Tetapi akhirnya setelah 25 sesi, Paus Pius keempat menutup konsili pada tanggal 4 Desember 1563. Dalam dekret, semangat dan pengaruh jangka panjangnya, konsili ini adalah peristiwa paling menentukan dari reformasi Katolik, dan begitu komprehensif dan efektif dalam implementasinya sehingga konsili umum lainnya tidak diperlukan sampai akhir abad ke-19 dan Konsili Vatikan pertama 1869 sampai 1870. Nah, Trente ini menegaskan kembali semua doktrin yang dipertanyakan oleh Luther, Calvin, Zwingli, dan lainnya, tetapi juga mereformasi kehidupan institusional gereja dan menyerukan penciptaan sistem seminari modern, persiapan katekismus universal, dan reformasi menyeluruh dari ritus-ritus misa. Ada konsili lain seperti Lateran kelima yang mengeluarkan pernyataan yang berpikiran tinggi dan bermaksud baik yang segera diabaikan dan semuanya dilupakan. Ya, situasinya sekarang berbeda. Ada antusiasme untuk reformasi oleh paus, kardinal, uskup, order religius, dan teolog yang kembali ke Roma atau keuskupan masing-masing yang ingin mempraktikkan perubahan. Dan yang paling penting, ada paus yang datang setelah Paulus ketiga. Di antaranya paus yang paling berkesan pada akhir abad ke-16 adalah Pius keempat 1559 sampai 1565, Santo Pius kelima 1566 sampai 1572, Gregorius ke-13 1572 1585, dan Sixtus kelima 1585 sampai 1590. Gregorius ini yang paling ini ya. Lalu inilah reformasi yang otentiknya. Bersamaan dengan gelombang teologis baru adalah kebangkitan yang intens dalam spiritualitas dan budaya Katolik. Dua batu penjuru dari proses ini ditemukan di Spanyol. Santa Teresa dari Avila, kira-kira tahun 1582, itu dikanonisasikan pada tahun 1622, dan Yohanes dari Salib, tahun 1591, dan dikanonisasikan pada tahun 1726. Keduanya adalah teolog mistis yang cukup mendalam. Keduanya membawa reformasi ke cabang-cabang masing-masing dari Ordo Karmelit, dan keduanya dinyatakan sebagai doktor atau pujangga gereja. Nah, gereja pasca reformasi Katolik membanggakan imam yang percaya diri, teologi yang diperbarui, dan semangat spiritual, masa depan yang cemerlang dalam misi, dan kepausan yang dinamis. Kedalaman pembaruan dalam gereja terlihat tidak hanya di lembaga-lembaga dan para imam, para klerus, tapi terlihat dalam seni zaman, terutama oleh tangan para pematung, pelukis, dan komposer yang bekerja melalui perlindungan para paus untuk memberikan artistik pada cita-cita tertinggi reformasi Katolik. Hanya dua master adalah seniman dan arsitek, Gian Lorenzo Bernini, tahun 1680, dan komposer Giovanni Palestrina, itu tahun 1594. Beberapa lagunya masih dinyanyikan sekarang. Tiang Bernini yang brilian itu di lapangan Santo Petrus mewujudkan pelukan lahiria dari reformasi Katolik di seluruh dunia.
Sementara musik suci Palestina yang kaya dan bergema terinspirasi oleh imannya sendiri yang abadi dan unsur-unsur terbaik dari kebangkitan kembali religius dan spiritual yang kuat yang mengelilinginya di Roma. Periode reformasi Protestan telah membawa iman Katolik ke salah satu momen tergelapnya masa keraguan dan bayang-bayang dari mana iman Katolik muncul, diperkuat dan diperbarui. Konsili Trente menegaskan kembali ajaran iman Katolik, tetapi Katolik pasca Tridentin tidak melihat ke belakang ke masa yang lenyap ketika itu adalah benteng peradaban. Sebaliknya, dia menggunakan anggotanya yang bersemangat, baik para imam, klerus maupun awam, untuk keluar dan membawa Kristus ke seluruh dunia dalam era semangat misionaris yang menakjubkan yang pencapaiannya terasa bahkan hari ini. Gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik telah melampaui segala macam revolusi pemberontakan di dunia ini. Revolusi Protestan, revolusi Prancis dan revolusi komunis di Rusia. Dan pada saat sekarang ketika terjadi revolusi postmodern dan post-truth, Gereja Katolik tetap berdiri teguh sebagai tiang penopang iman dan moral untuk seluruh dunia. Sekian. Baik, terima kasih Romo. Mari kita tepuk tangan.